ketika Ya. masih bisa dibilang masih banyak yang main-main Ibu, apalagi kalau sudah mengenal yang namanya HP atau teknologi. Sekarang itu lebih banyak siswa yang lebih mementingkan ke medsos dan tidak belajar. Oke, terima kasih. Berikutnya di layar saya ada Agustinus Bate. Agustinus Bate, silakan. Selamat malam Ibu. Ya. Silakan. Agustinus Bate. Agustinus mana tadi? Keluar kah? Agustinus. Oke, bisa ganti dulu ya. Habis Agustinus di sini urut abjad ya. Di layar saya ada Angelina. Angelina, silakan. Angelina Claritayos, silakan. Mau jadi guru yang seperti apa dan mengapa? Selamat malam Ibu dan kawan-kawan. Saya ingin jadi guru yang tegas. Mengapa? Karena sekarang anak-anak itu susah disiplin. Terutama, nah contohnya yang untuk bagian itu perguruan di SMA. Karena sekarang anak-anak tuh kalau ke sekolah itu banyak yang tidak setel dalam. Karena di situ itu ya di situ karena saya ingin jadi guru yang tegas supaya mereka supaya mereka lebih rapi lagi. Oke. Kenapa? Memangnya Angelina punya pengalaman apa nih soal ketegasan guru? Karena saya lihat dulu waktu SMA Ibu banyak sama kawan-kawan yang bolos, yang banyak waktu mata pelajaran, dorang keliuran pergi main bola, banyak yang tidak setel dalam Ibu. Banyak juga pada saat upacara ada yang lompat pagar Ibu, makanya sama jadi guru yang tegas. Ya, oke. Mau jadi guru yang tegas ya. Terima kasih, Angelina. Berikutnya lagi saya panggilkan di layar saya ada Anita Lende. Silakan, Anita Lende. Boleh dinyalakan dulu. Selamat malam Ibu dan selamat malam teman-teman. Mau jadi guru yang profesional. Ya. Kenapa? Kenapa mau jadi guru yang profesional, Anita Lende? Sini, jawab saja. Saya mau jadi guru yang tegas, yang baik. Kenapa memangnya? Kenapa Anita Lende pernah ketemu guru yang tegas, yang baik? Iya pernah Ibu waktu SMA. Iya. Terus perasaannya Anita ketika ketemu guru yang tegas dan baik seperti apa? Waduh, adanya gitu. Oke, sebelahnya Anita siapa namanya? Sekalian? Laura Ibu. Octavia, oke, silakan. Silakan. Mau jadi guru yang seperti apa dan mengapa? Saya mau jadi guru profesi yang berusaha menjadi seorang pendidik dan perhatian kepada siswa-siswa Ibu. Oke.
Berikutnya saya panggil kenapa mau jadi guru yang perhatian kepada siswa-siswa dan seterusnya. Kenapa? Halo? Dimatikan mikrofonnya? Mikrofonnya boleh tolong dinyalakan lagi? Ya, silakan. Mau menyentuh itu dalam Ya. Mikrofonnya mati lagi. Halo. Oke. Mungkin ini ya. Iya, Bu. Ya, sabar ya. Semuanya nanti dipanggil sesuai abjadnya. Oke. Yuk, berikutnya ada Antonius Dangga. Silakan. Ya. Nyalakan dulu mikrofonnya. Ya, silakan. Mau jadi guru siapa dan mengapa? Selamat malam, Ganteng. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Selamat malam, Ganteng. Tangga. Saya ingin menjadi guru yang baik itu karena dari pengalaman saya, Ibu. Kadang-kadang kalau dulu itu saya menjadi anak yang melawan begitu, Ibu. Di sekolah sering saya bolos, sering saya tidak ikut mata kuliah, mata pelajaran. Jadi saya ikut pengalaman saya, Ibu. Jadi mau jadi guru yang suka bolos juga? Tidak, Ibu. Dari pengalaman saya mau menjadi guru. Dari pengalaman saya yang tidak baik begitu, Ibu, saya mau merubahnya. Ingin menjadi guru yang baik, guru yang kreatif, profesional untuk siswa agar tidak mengikuti hal yang seperti itu. Yap. Oke, terima kasih Antonius. Oke, begitu yang sewaktu saya masih sekolah. Oke, bagus ya. Itu selesai, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Berikutnya lagi saya panggilkan Del Sarim. Del Sarim, silakan. Ya, Ibu, selamat malam Ibu dan teman-teman. Malam juga, Ina. Saya mau menjadi seorang guru yang bisa diteladani dan bisa menginspirasi murid, tapi bukan hanya murid, dan juga bagi banyak orang. Oke, luar biasa. Kenapa mau jadi guru yang bisa menginspirasi? Karena murid-murid juga butuh inspirasi dari banyak orang, termasuk dari guru, kita sebagai guru, untuk bisa menjadi orang yang karakternya lebih baik dan memiliki pola pikir yang lebih baik lagi. Oke. Good. Supaya anak-anak ini ya, punya panutan gitu ya. Oke, thank you. Berikutnya lagi saya panggilkan Edison. Edison. Ya, silakan Edison. Mikrofonnya. Ya, Ibu, selamat malam teman-teman. Ibu, mohon maaf, Ibu, saya di luar ini acara jaringan gelap. Iya, tidak apa-apa. Silakan. Mau lebih baik saya jadi seperti apa dan kenapa? Saya itu mau jadi guru yang baik dan bisa dicontoh oleh murid-murid dan guru-guru yang lain dan untuk semua orang, Ibu. Oke.
Kenapa? Karena saya pernah dapat guru saya pas SMA atau SMP, guru-guru yang baik dan bisa saya ikuti contoh-contoh dari mereka, Ibu. Mungkin dari itu saja, Ibu. Good. Ya, thank you. Berikutnya lagi di layar saya ada Helmina Ina. Helmina Ina. Silakan Helmina. Halo Ibu, selamat malam teman-teman. Ya, silakan Helmina. Saya menjadi guru yang baik, yang profesional itu Bu. Menjadi guru yang baik, tegas dan bisa bertanggung jawab. Kenapa? Karena ini karena pengalaman dari SMA Ibu kan, saya punya guru wali kelas itu kan bertanggung jawab, baik atas siswa-siswinya. Terus? Jadi sama yang baik begitu. Oke, terima kasih ya. Jadi terinspirasi dari gurunya waktu SMA dulu ya. Thank you Helmina. Berikutnya lagi ada lagi namanya di sini Angelina Susanti. Silakan Angelina. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Silakan. Mau jadi guru yang seperti apa dan kenapa? Saya itu mau menjadi guru yang baik, yang bisa memberikan hal-hal yang baik kepada murid-murid atau kenapa? Kenapa ingin menjadi guru yang bisa berbagi hal-hal yang baik untuk teman-teman? Halo. Angela? Jaringan, Ibu. Jaringan, Ibu. Udah gabung mana, Kong? Ya, mungkin jaringan, Ibu. Ya, berikutnya di layar saya ada Marta. Ya, silakan Marta. Mau jadi guru seperti apa dan kenapa? Boleh nyalakan dulu mikrofonnya, Marta. Ya, silakan Marta. Oke, silakan Marta, sudah bisa bicara? Mikrofonnya boleh dinyalakan dulu. Oke. Jadi guru. Selamat malam Ibu. Kalau selesai menjadi guru. Nah, itu. Ibu minta maaf jaringan. Ya, mau jadi guru yang seperti apa? Oke. Itu begitu. Ya, bisa? Saya bisa dengar suaranya Marta? Tidak bisa? Oke, saya ganti dulu ya Marta ya. Bisa nanti bergabung lagi ya. Silakan boleh diperbaiki dulu. Oh, sudah. Oke. Ya, saya bisa dengar suaranya Marta. Silakan. Alasan saya menjadi guru Ibu. Alasan saya menjadi guru itu memberikan teladan yang baik terhadap mahasiswa
terhadap mahasiswa, siswi, terhadap siswa. Oke, ya. Terima kasih. Kenapa mau jadi memberikan teladan yang baik? Kenapa? Biar apa? Teladan yang baik karena telah mempelajari hal-hal yang baik. Soalnya jaringan Bisa? Halo? Halo Ibu. Untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswi Oke, ya. Terima kasih ya. Yuk, kita lanjut dulu ke teman yang lainnya. Itu ada di sini Miana Lende. Miana Dede. Miana Dede. Silakan Miana Dede. Miana Dede, silakan. 3. Ya, Miana. Miana, silakan. Belum bisa nyala? Miana Dede. Miana Dede, ada? Octavianus. Octavianus Laya Gegi, silakan. Mau jadi guru yang seperti apa dan kenapa? Ya, silakan. Boleh nyalakan mikrofonnya. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Kalau dari saya mau jadi guru. Saya mau jadi guru yang baik dan profesional. Kenapa? Karena saya mau mengajarkan siswa agar bisa menghargai agar bisa menghargai sesama manusia dan bisa menghargai yang lebih tua dari lebih dewasa dari mereka. Oke, good. Itu saja, Ibu. Oke, terima kasih. Berikutnya lagi di layar saya ada ini. Octavianus Lelu, silakan. Halo, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Baik, menjadi guru saya memilih menjadi guru yang profesional dengan guru yang kreatif. Alasan saya kenapa saya pilih dua itu karena seorang guru itu hanya bukan bisa berbicara saja di depan dan bisa mengajar, tapi bisa juga berpikir kreatif supaya agar ketika kita mengajar murid tidak jenuh dalam kelas. Okay. Itu aja. Thank you. Ya, terima kasih Octavianus Lelu. Berikutnya lagi saya panggilkan di sini ada Rovina Wi.
Oke. Silakan. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Rovina. Ya. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Ya. Saya guru yang profesional. Kenapa mau jadi guru yang profesional? Guru yang profesional tuh yang kayak apa sih? Agar menjadi teladan yang baik buat generasi muda ke depannya. Oke, terima kasih, good. Berikutnya lagi ada siapa lagi nih? Rosalia Inyamete, silakan. Saya mau menjadi guru yang profesional karena saya ingin menunjukkan teladan yang baik terhadap siswa-siswi, bukan hanya di sekolah, tapi juga di tengah masyarakat umum. Kenapa? Mungkin Rosalia Inyamete tuh? Iya. Iya, Ibu. Iya, oke. Terima kasih, Rosalia. Oke, kenapa mau jadi guru yang? Karena saya ingin menunjukkan teladan yang baik terhadap siswa-siswi, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat umum. Wow, berarti Rosalia nanti harus ikut di lingkungan, bukan cuma di lingkungan sekolah aja ya. Iya, Ibu. Harus di gereja juga harus aktif, terus harus di RT RW juga harus aktif ini. Iya, oke, terima kasih. Udah menjadi kepala desa tuh. Jangan jadi guru aja, jangan jadi kepala desa. Nanti jadi ibu desa, Ibu. Oh, jadi desa, waduh, jangan nanti sibuk ini urus kampanye. Oke, berikutnya Yohanes Kato Ganggar. Silakan, boleh ceritakan mau jadi guru yang seperti apa dan kenapa? Saya ingin menjadi guru yang meningkatkan wawasan dan selalu belajar. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa mau jadi guru yang selalu meningkatkan wawasan dan selalu belajar? Karena ketika mengajar, mengajar sesuatu kepada murid, di situ juga saya perlu belajar. Karena guru itu bukan hanya seorang yang saya bilang, tapi seorang yang tak pernah berhenti belajar. Oke. Ya, terima kasih Yohanes Kato Ganggar. Berikutnya lagi ada di sini di layar saya Yuliana Inakii. Silakan Yuliana Inakii, boleh ceritakan mau jadi guru yang seperti apa dan kenapa? Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Saya ingin jadi guru yang baik, profesional, tegas. Mengapa? Karena saya berpengalaman dengan guru di SMA. Jadi saya harus tegas kepada siswa. Bukan mau balas dendam ini gara-gara dimarahin guru waktu SMA. Kayaknya gitu. Bisa jadi, Bu. Oh, bisa jadi. Waduh, ini sudah ada peneguhan nih. Oke ya. Tidak boleh ya balas dendam. Di musim pendendam. Karma, Ibu. Ya, terima kasih ya Sevina. Berikutnya ada Julianus di layar saya. Silakan, Julianus. Selamat malam, Ibu. Ya. Saya ingin menjadi guru yang profesional karena saya mau meningkatkan Ya, sabar ya, kasih kesempatan dulu untuk temannya. Oke, silakan. Ya. Saya mau menjadi guru yang baik terhadap murid-murid dan
dan saya ingin mencerdaskan generasi bangsa. Wow, oke ya, mencerdaskan generasi bangsa. Oke, terima kasih Yulianus. Oke, di layar saya ada Yuliana Inakii. Tadi udah belum ya Yuliana Inakii ya? Belum ya? Yuliana, bisa dengar suara saya? Sudah tadi. Sudah tadi, Bu. Oke, Yulianus Risno Pande. Oh, sudah tadi. Sorry. Sudah. Sorry, Yuliana El Bobu. Udah? Yuliana? Belum Ibu, belum dia itu. Ya, silakan Yuliana. Silakan Yuliana. Yuliana Bobu. Jaringan Ibu. Oke. Yuliana belum bisa ya. Oke. Nah, ada lagi beberapa teman-teman yang baru bergabung. Silakan nanti boleh ketikkan saja di kolom chatnya mau jadi guru seperti apa dan mengapa ya. Nah, tadi beberapa teman keluar masuk, tidak apa-apa. Saya sudah rekam videonya untuk kuliah hari ini dan nanti saya akan bagikan dalam bentuk YouTube ke adik-adik semuanya. Yang pertama adalah kenapa sih saya tanya kenapa adik-adik mau jadi guru yang seperti apa? Oke, Marta ya, terima kasih. Yang pertama adalah ketika kita mau adik-adik melamar mau jadi guru atau mau kuliah SPD ya, mau kuliah pendidikan, itu pasti ada alasannya, entah disuruh orang tua, entah terpaksa, entah keinginan sendiri. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah apapun alasannya adik-adik perlu ingat bahwa keberadaan kita itu menginspirasi atau menyentuh banyak orang ya, seperti yang tadi adik-adik bilang, karena terinspirasi dari gurunya dulu sekarang mau jadi guru, dan apapun yang kita lakukan itu pasti berdampak kepada murid-murid kita. Makanya ketika kita jadi guru nggak boleh jadi guru sembarangan ya. Nah, ada beberapa teman-teman tadi yang sampaikan, oh mau jadi guru yang selalu mengupdate ilmu pengetahuannya, oh mau jadi guru yang ramah, mau jadi guru yang baik hati, mau jadi guru yang tegas, yang disiplin. Banyak sekali atribut-atribut atau sifat-sifat atau karakter dari guru yang diharapkan oleh siswa kita ya. Nah, saya harapkan adik-adik nanti selama 3 tahun ke depan lagi adik-adik bisa mendapatkan semua karakter itu. Ya, ini kita sebagai calon guru aja, adik-adik sebagai calon guru aja udah kepikiran nih mau jadi guru yang seperti apa. Semoga nantinya dalam 4 tahun ke depan itu adik-adik bisa mencapai semua itu, baik itu karakternya, baik itu pengetahuannya, baik itu juga keterampilannya ya. Karena guru pintar aja nggak cukup, bahkan tadi adik-adik ada yang bilang guru yang baik hati, guru yang disukai anak-anak. Nah, itu berarti kan guru tuh nggak cukup pintar aja ya. Udah nggak cukup pintar aja, nggak cukup baik aja, tapi juga harus terampil dalam mengajar. Tadi ada yang bilang mau ngajar sampai anak-anak tuh tertarik untuk belajar ya. Seperti yang kita tahu nggak semua anak suka IPA ya. Berapa orang di sini silakan angkat tangannya atau ya klik itu ya reaction-nya itu raise hand-nya kalau adik-adik dulu suka IPA. Ada yang suka IPA? Dulu saya nggak suka IPA soalnya. Ada yang nggak suka. Ya, ini Octavianus sudah garuk-garuk kepala. Kayaknya dia nggak suka IPA nih. Ya, iya. Oh, ada nih. Angelina Susanti ada nih. Ya. Dia tidak suka IPA juga. Nah, waduh. Agnes Cecilia Bulu. Waduh, jadi banyak pengakuan dosa ini ya. Mau pasca jadi pengakuan dosa. Ya, jadi kita tahu bahwa nggak semua anak-anak itu suka IPA. Maka dari itu, saya harapkan adik-adik kita semua bisa mengajar atau jadi guru IPA yang lebih baik lagi dan bisa menarik perhatiannya peserta didik kita nanti di kelas ya, supaya mereka bersemangat dan juga menyukai IPA itu sendiri ya. Mungkin kita sebagai guru pasti ada kekurangannya dan itu yang kita perlu sadari sehingga nantinya siswa-siswi kita itu bisa belajar dengan lebih baik ya. Wah, tambah malam tambah rame nih. Nah, berikutnya tadi saya sudah ketikkan di kolom chatnya ada 5 topik besar yang kita akan kita akan ikuti selama perkuliahan ini. Nah,
sekarang saya mau tanya nih pendapatnya adik-adik. Silakan boleh angkat tangannya ya. Nanti saya akan unmute dari sisi saya. Apa sih yang dimaksud dengan profesi? Memangnya kenapa guru itu harus profesional? Oke, silakan. Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangannya dulu. Nanti saya unmute dari sini. Silakan. Martayana. Martayana. Atau mungkin Agnes Cecilia Bulu, silakan. Ya, menurut saya itu Ibu, kalau yang untuk guru profesional itu kan harus, misalkan kita itu kan sebagai guru itu akan membimbing anak yang akan membangun masa depan mereka. Nah, misalkan kalau hanya jadi guru itu hanya untuk, ya bisa dibilang hanya guru biasa lah tanpa ada pengetahuan yang lebih, atau misalkan contoh SMA dulu saat Ibu, tidak semua guru itu profesional. Ada guru itu hanya menitip catatan terus tapi tidak menjelaskan dari isi catatan itu apa. Nah, dari situ sebagai guru sebagai profesional itu bukan hanya mementingkan gaji, tetapi dari segi ilmu, jadi membagikan kepada siswa yang belum mendapatkan ilmu tersebut. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi guru yang profesional itu yang mau membagikan ilmunya, oke, ke siswa. Oke, ada lagi yang angkat tangan di sini? Ada lagi? Guru yang profesional itu yang seperti apa sih? Gitu. Oke, thank you, Agnes Cecilia. Ada lagi yang lain? Marta, ini mau angkat tangan, mau jawab atau enggak nih? Marta Yana mau jawab? Kenapa guru harus profesional? Guru yang profesional tuh yang kayak apa? Ya, silakan. Ada lagi? Adik-adik yang mau? Boleh angkat tangannya dulu. Nanti saya unmute dari sini. Silakan. Oke, Octavianus. Terima kasih. Silakan, boleh saya aktifkan mikrofonnya. Silakan. Ya. Oke, guru yang profesional itu guru yang bukan hanya guru yang tidak, guru yang bisa mengajar kepada murid-muridnya, dan guru yang bisa cerdas atau punya ide-ide cemerlang buat para siswanya, agar siswanya tidak bosan dalam kelas, jenuh, supaya siswanya rajin datang sekolah, belajarnya sangat sungguh-sungguh mau belajar. Oke, ya, oke. Nah, yang profesional itu dia harus ngapain dulu sih supaya jadi guru yang profesional? Kalau guru yang baik itu berarti guru yang tahu diri bahwa, atau tahu posisinya sebagai guru. Tahu posisinya dia sebagai guru, berarti dia mengajarkan kepada atau memberi diri kepada lembaga itu, memberi diri, bukan berarti guru yang datang sekolah hanya menitipkan catatan kepada murid-muridnya untuk dicatat dan selesai. Itu guru yang tidak peka begitu. Oke. Terima kasih. Wow, sudah banyak ini tuntutannya Octavianus ya. Semoga nanti Octavianus bisa jadi guru yang seperti itu ya. Oke, terima kasih Octavianus. Di sini saya panggilkan ada Antonius Dangga. Silakan. Mana lagi ini? Ya. Oh, sorry. Antonius. Bisa? Belum? Oke, silakan. Yo, selamat malam dari saya, Ibu. Guru yang menjadi guru yang jadi profesional itu, yaitu harus guru yang kreatif begitu, Ibu. Guru yang kreatif, guru yang memiliki karakter yang baik dan bisa mengetahui karakter siswa itu bagaimana supaya bisa mengubah proses
dari siswa yang tidak tahu menjadi tahu dan memiliki kemampuan untuk menguasai siswa dalam pemikiran siswa dan membuat siswa itu menjadi teladan begitu Ibu. Oke, good. Terima Terima kasih. kasih, Ibu. Ya, oke. Nah, terima kasih adik-adik yang tadi sudah menyampaikan. Nah, di sini saya tampilkan ya di layarnya bahwa profesi itu intinya tadi bukan cuma keahliannya aja, tapi juga dikenal atau diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini bisa misalnya siswa-siswinya ya. Nah, kalau adik-adik lihat di layarnya bahwa profesi itu tidak bisa hanya diakui oleh siswanya, oh guru saya tuh hebat, oh guru saya tuh pintar. Tidak bisa ya. Tapi dia harus melalui pendidikan. Ya, jadi adik-adik kalau mau jadi guru yang profesional ya satu harus kuliah dulu ya. Yang kedua harus ambil pendidikan profesi keguruan. Kenapa? Karena namanya profesi keguruan itu bukan cuma pendidikan teoritis saja, tapi harus bisa juga dipraktekkan. Ya, jadi harus dinilai dulu nih, mampu nggak sih ngajar dia? Ya, makanya nanti kalau adik-adik kuliah S1 itu namanya ada praktek mengajar, ya. Ada micro teaching. Nanti adik-adik ambil profesi keguruan selama 2 tahun, itu biasanya dinilai lagi ketika ngajar di kelas dan seterusnya. Kalau mungkin Bapak Ibu gurunya adik-adik dulu waktu di sekolah itu pakai portofolio, laporan udah berapa kali ngajar, gimana ngajarnya, terus nanti kalau adik-adik ingat tuh di belakang ada guru yang lebih senior yang menilai gurunya adik-adik waktu mengajar. Nah, itu yang memang harus dilalui sebagai guru ya. Lalu yang ketiga adalah makna sosiologi ya. Jadi di lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar adik-adik juga menggambarkan atau menunjukkan profesi keguruannya adik-adik dalam hal ini misalnya oh adik-adik memang pandai mengajar, oh memang misalnya adik-adik ahli di bidang itu di lingkungan sekitar ya. Jadi bukan cuma dalam hal ini ijazah saja, tapi juga keahliannya adik-adik harus bisa diuji dan diakui oleh orang-orang di sekitar ya. Nah, guru-guru yang tadi adik-adik ceritakan, ada guru yang memang menginspirasi adik-adik. Mungkin mereka dulu belum ada tuh PPG atau sertifikasi guru ya. Mungkin mereka baru lulus SPG aja, tapi mereka sudah melakukan ya profesi keguruan. Nah, kalau adik-adik lihat lagi di sini bahwa profesi itu dia bukan cuma pendidikannya aja, tapi memang diaplikasikan. Jadi adik-adik nanti kalau udah jadi guru, terus adik-adik nggak ngajar lagi misalnya, ya nanti profesionalismenya bisa hilang, ya. Terus yang berikutnya lagi adalah di sini adik-adik harus terus belajar bidang ilmu atau keterampilannya. Terus harus juga melakukan penelitian, aplikasi teori ke praktek. Makanya sebelum adik-adik lulus, itu adik-adik nanti di semester akhir ada skripsi, ada penelitian. Kenapa? Karena adik-adik harus diuji dulu nih. Oh, ngerti teorinya, oh, ngerti prakteknya. Ya. Nah, terus berikutnya lagi melalui pelatihan khusus dalam waktu yang panjang. Tidak bisa orang-orang langsung beli sertifikat atau beli sertifikat profesi lalu jadi guru profesional. Tidak bisa. Ya. Jadi harus melalui pendidikan. Nah, biasanya itu dia sertifikatnya juga dia bukan dikeluarkan oleh orang pribadi ya. Jadi dia itu harus ada misalnya dari kementerian atau dari universitas-universitas yang sudah teruji atau sudah diakreditasi ya. Nah, biasanya adik-adik itu sama seperti dokter, sama seperti jaksa, hakim, pengacara, notaris, nurse ya, perawat, itu dia memang memiliki tanggung jawab. Ya, kalau misalnya dokter tanggung jawabnya nyawa orang hidup atau mati. Nah, adik-adik bertanggung jawab atas jiwa-jiwanya peserta didik adik-adik. Ya, bagaimana mereka menyukai pelajarannya, bagaimana mereka berkembang secara psikologis di sekolah itu adalah tanggung jawabnya adik-adik. Ya, nah di sini adik-adik juga bilang ada kalimat memiliki komitmen terhadap jabatannya. Ya, jadi kalau guru yang profesional seharusnya tidak korupsi, seharusnya betul-betul melayani klien. Kalau di sini klien kita ya siswa-siswi kita. Ya. Terus biasanya itu ada organisasinya. Kalau adik-adik tahu mungkin ada yang orang tuanya guru itu ada namanya organisasi profesi guru. Ada yang tahu? Silakan tulis di
kolom chatnya? Ada? Ada? Ada yang tahu? PGRI? Persatuan Guru Republik Indonesia. Oke, itu ya salah satu organisasi keguruan yang ada di Indonesia. Nah, terus berikutnya lagi ada kode etiknya ya. Jadi ketika adik-adik menjadi guru nanti akan disumpah. Akan mengucapkan sumpah ya ketika jadi guru itu harus seperti apa. Nah, itu ada kode etiknya. Dan biasanya adik-adik akan dipercaya oleh publik. Makanya tadi ada yang bilang ganggu ya jadi kepala desa. Kenapa? Karena dipercaya adik-adik sama orang-orang di sekitar. Terus biasanya adik-adik itu memang menonjol dibandingkan orang-orang lainnya yang ada di desa itu, karena mungkin lebih pintar atau mungkin lebih lebih dipercaya sama orang-orang sekitar ya. Nah, biasanya juga memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi ya. Kenapa? Karena pastinya kalau adik-adik profesional, adik-adik akan dibayar lebih ya daripada guru-guru yang mungkin belum sertifikasi, yang belum teruji kemampuan mengajarnya. Nah, di situ saya harap adik-adik bukan cuma ingin jadi guru profesional karena pengen status ekonomi yang tinggi ya, karena pengen gajinya besar. Gaji yang besar itu adalah bonus karena adik-adik mengajarnya bagus. Ingat itu ya. Itu. Nah, berikutnya adalah ketika adik-adik sudah menjadi guru yang profesional, karena waktunya lama itu harus bekerja keras ya, dan harus teori dan prakteknya sama kuat ya. Terus dibilang bahwa harus terus meningkatkan kemampuannya. Jadi ketika adik-adik jadi guru bukan berarti adik-adik sudah berhenti tidak belajar lagi, sudah selesai. Tidak ya. Adik-adik harus terus belajar. Kenapa? Karena adik-adik harus mempertahankan profesionalismenya. Ya, harus bisa menunjukkan, oh saya guru profesional, saya harus terus belajar, ikut seminar-seminar, ikut pelatihan dan lain-lain, ya. Nah, jadi kalau sekarang itu masih ada kita mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Silakan dicatat ya, nanti adik-adik boleh cari di internet Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Segera ini peraturan ini kemungkinan besar akan diubah. Kenapa? Karena guru adalah pendidik yang profesional ya. Guru dan dosen itu dia harus profesional, dia harus melalui ujian-ujian praktek mengajar, penelitian, harus tulis jurnal dan lain-lain. Nah, di sini ada tugas utamanya, harus mendidik satu ya. Mendidik berarti bukan cuma ilmu pengetahuan saja, tapi juga kemampuan sosialnya. Yang kedua adalah mengajar, yang ketiga membimbing, yang keempat mengarahkan, kelima melatih, keenam menilai, ketujuh mengevaluasi peserta didik. Ya, mau nanti adik-adik lulus dari sini mengajar di SD, SMP, SMA, bahkan di jalur non formal seperti paket A, paket B, paket C, itu sama-sama adik-adik harus profesional. Jadi jangan puas hanya dengan S1 saja, harus ikut nanti namanya PPG ya, Pendidikan Profesi Guru. Ya, kenapa? Karena tadi ada yang bilang tuh, guru tuh punya peran penting dalam memajukan sumber daya manusia. Ya, kalau adik-adik mau Sumba Baratnya maju, ya, adik-adik mau kampungnya maju, ya jadi guru, ya kerja jadi guru. Ya, itu dia. Nah, di sini ada dibilang kalau menjadi guru yang profesional itu pasti ada panggilan jiwa. Jadi nggak bisa hanya karena terpaksa. Buat adik-adik yang masih terpaksa jadi guru, ya, tobatlah. Coba temukan panggilan adik-adik. Kenapa? Karena jadi guru tuh susah banget. Ya, jadi guru susah sekali. Jadi adik-adik harus betul-betul yakin bahwa adik-adik betul-betul ingin jadi guru. Ya, nah ketika jadi guru adik-adik nggak cuma pinter nih, ya, keimanan adik-adik diuji juga, dalam artian dicontoh juga. Ya, akhlaknya adik-adik harus bagus. Nah, makanya yang masih sering update status, maki-maki orang di Facebook, ya, di sosial media, kasih berhenti sudah, ya. Itu tidak menjadi guru yang profesional nantinya, ya. Ini, dan di sini tentang akademik, latar belakang pendidikan, makanya adik-adik ketika nanti jadi guru, kurangi sudah nyontek-nyonteknya, copy tugas teman, ambil tugas teman, ya. Kenapa? Karena ini adalah prosesnya adik-adik untuk menjadi pendidik. Kalau adik-adik sebagai guru aja udah ngopi tugas teman, ambil tugas teman, malas ngerjain tugas,
berhenti sudah jadi guru, berhenti sudah kuliah. Lebih baik adik-adik pelihara babi saja, ya. Begitu. Karena adik-adik, tugasnya adik-adik akan sangat berat ketika adik-adik sudah menjadi guru nantinya. Ya. Terus berikutnya lagi adalah adik-adik tidak boleh terlibat kasus hukum nanti kalau sudah jadi guru, ya. Jadi yang masih ini emosi-emosi, masih rebutan pacar orang, ya, masih itu knalpotnya masih berisik, rambutnya masih pirang, tolong diperbaiki semuanya, ya. Jangan sampai kamu ditangkap polisi, ya. Karena nantinya adik-adik akan malu sendiri, ya, masa gurunya ditangkap polisi. Mabuk-mabuk, stop. Oke. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, guru profesional itu harus mahir, harus cakap, harus mempunyai kualifikasi akademik. Jadi, baik-baik adik-adik kuliah sampai S1, sampai profesi. Ya. Oke, terus berikutnya lagi adalah di sini harus ada menguasai 1 materi pelajaran yang luas dan mendalam. 2, harus ada konsep dan metode, ya, terkait dengan keilmuan, teknologi, dan seni. Jadi adik-adik, tolong, saya bangga sekali buat adik-adik yang sudah bisa pakai Zoom, yang sudah pintar pakai komputer, pakai laptop, sudah bisa ngetik, ya itu sangat bagus, dikembangkan terus. Kenapa? Karena kedepannya nggak mungkin lagi kita mundur tidak pakai komputer lagi. Jadi adik-adik yang sekarang sudah bisa ngetik sedikit, ayo dilatih terus, ya. Oke, nah, sampai di sini, adik-adik sudah punya gambaran sedikit ya tentang guru yang profesional itu bukan cuma soal sertifikatnya aja, bukan soal ijazahnya aja, tapi adik-adik sebagai individu secara pribadi ya, secara pribadi adik-adik harus terus memiliki panggilan hidup menjadi guru yang profesional ya. Nih ya, masih banyak sekali inti-inti dari profesi itu, profesional itu seperti apa ya. Profesi itu intinya adalah pekerjaan. Kalau profesional adalah sebutan ketika adik-adik menjadi guru yang profesional. Profesinya apa atau pekerjaannya apa? Guru. Ya, oke. Profesionalisme adalah ajaran-ajaran atau inti-inti yang adik-adik harus keemban selama menjadi guru. Ya. Nah, di sini adik-adik lihat sendiri ya bahwa jadi guru tidak mudah. Banyak sekali A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Banyak sekali daftar yang harus adik-adik miliki ketika adik-adik menjadi guru. Dan saya harapkan adik-adik belum menyerah. Ya, adik-adik belum menyerah untuk menjadi guru ya. Nah, nanti tugas pertamanya adik-adik adalah adik-adik harus menemukan dicatat ya tugasnya, adik-adik harus menemukan untuk jadi guru profesional, saya harus belajar apa? Atau misalnya, oh saya harus kuliah S1, terus habis itu saya harus ngapain? Oh habis itu saya ikut ngapain? Ya, dan seterusnya. Ya, jawabannya banyak sekali di internet. Ya. Tapi saya harapkan adik-adik bisa mencari informasi gimana sih caranya menjadi guru yang profesional. Tadi kan adik-adik bilang, oh guru yang profesional itu yang rajin ngajar, yang pinter, yang disukai murid. Nah, sekarang gimana caranya? Apa langkah yang adik-adik harus lakukan? Ya, itu PR-nya. Oke, jadi PR-nya adalah, tadi saya ulangi lagi, apa langkah-langkah, ya, apa langkah-langkah yang adik-adik harus lakukan untuk menjadi guru yang profesional? Ya. Oke, apa langkah-langkah yang harus saya lakukan atau Anda lakukan untuk menjadi guru yang profesional? Oke, dicari ya di internet. Silakan nanti adik-adik boleh tulis dan kumpul, nanti saya kirim ininya ya. Link classroom-nya. Oke, hari ini kita sudah belajar selama 1 SKS, dan 1 SKS-nya lagi saya berikan adik-adik tugas untuk mencari apa yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi guru yang profesional. Ya, adik-adik harus kuliah apa? Adik-adik harus ambil sertifikasi apa? Ya, berapa lama? Itu. Oke, bisa? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan boleh angkat tangannya dan saya akan berikan kesempatan untuk bertanya.
Kalau tidak ada, sambil adik-adik nyalakan kameranya, saya akan ambil gambarnya untuk absensinya. Silakan. Buat yang bersama dengan teman, dua-duanya harus muncul ya mukanya, nanti kalau tidak muncul. Oke. Mariana Inacap, Rovina, Yuliana Inakii, Angelina Farita, silakan nyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke, ada lagi. Rovina belum nyala kameranya. Oke, wah ini cantik-cantik semua. Udah pada mandi belum nih? 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa kerjain PR-nya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung chat di grupnya atas nama siapa, NIM-nya berapa, pertanyaannya apa. Ya, sebisa mungkin saya akan selalu respon. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Oke, bye. Bye. Selamat malam, Ibu. Selamat malam semuanya. Sehat selalu, Ibu. Ya. Selamat.